Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal yu'ridu kullu mri'im minhum ani yuta suhufam munasyaharah. Bahkan setiap orang dari mereka ingin agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran atau kitab-kitab yang terbuka. Entah arti dari munasyaroh ini adalah mungkin kitab-kitab yang jelas peruntukannya untuk mereka, maka diterjemahkan sebagai kitab-kitab yang terbuka. Ini adalah salah satu ejekan, hinaan, umpatan kepada Rasulullah ketika tugasnya itu mengingatkan, menyampaikan kebenaran Al-Quran kepada kaum kafir Quraisy. Di dalam beberapa tafsir dikatakan bahwa Abu Jahal mengatakan, kalau memang engkau benar, Tuhanmu benar, maka mengapa tidak kau berikan kepada kami kitab-kitab yang jelas, langsung terbuka. Oh, jadi imajinasinya kaum kafir Quraisy itu terbuka dari atas. Jadi mereka menginginkan, istilah kasarnya itu, Al-Quran turun dari atas dan mereka melihat. Dan dikatakan bahwa kalau saja kitab-kitab itu mengatakan bahwa kami harus beriman kepadamu ya Rasulullah, ya Muhammad maksud saya, ya sudah, maka kami akan beriman. Kalau tidak ya nonsen, omong kosong gitu. Padahal sekali lagi, ketika kerusakan begitu merajalela, ketika kemaksiatan begitu merajalela, ketika kejaliman begitu merajalela, ada orang yang mengingatkan, ada orang yang menasehati, ada orang yang memberitahu kebaikan itu. Jangan kita lantas menghinanya, menolaknya, bahkan menjaliminya. Karena ini contoh nyata bagaimana kaum kafir Quraisy itu tidak mau membuka dirinya terhadap Al-Quran. Mereka mengambil kesimpulan bahwa agama nenek moyang mereka itu sudah cukup bagi mereka, sudah menyenangkan bagi mereka. Bukan karena ketaatan, bukan karena keimanan mereka terhadap sesembahan nenek moyang, karena kemaksiatan mereka terjaga, karena kebodohan mereka terjaga, karena kejahilian mereka terjaga. Bagaimana tidak bodoh dalam hal seksual saja? Seorang perempuan, seorang istri itu tidak ada harganya. Kalau sudah tidak suka, ya sudah. Itu salah satu contoh. Belum ketika anaknya itu dari kelamin perempuan langsung dikubur hidup-hidup karena malu. Itu kan kalau bukan disesati oleh laknatullah, itu dari mana pola pikir logika seperti itu? Wajar ketika Rasulullah mengingatkan, karena nggak mungkin nih ada 100 orang, ada 100 orang nih ya, nggak mungkin tuh 100 itu jahat, tuh nggak mungkin. Atau ada 100 orang 100-100 itu baik, nggak mungkin. Kalau ada 100 orang terus semuanya jahat, maka dunia tidak akan berputar. Begitu sebaliknya, ketika ada 100 orang semua baik, maka dunia juga tidak akan berputar.
taruh kasarnya nih, taruh kasarnya. Dari 100 itu 99 orang baik, pasti ada satu yang jahat agar dunia ini terus berputar. Begitu juga ketika 100 orang ini seluruhnya 99 jahat, pasti ada satu yang baik. Nah, di dalam kasusnya Rasulullah ini 99% kaum kafir Quraisy itu sudah terbakar hasutan lanatullah, sudah terkena bujukan lanatullah. Jadi wajar agar roda dunia berputar. Rasulullah mengingatkan bahwa jangan kalian melampaui batas atas kejaliman-kejaliman kalian. Namun apa daya, logika mereka tidak sampai. Dengan iming-iming omongan untuk mempertahankan agama nenek moyang, padahal yang mereka pertahankan bukan itu. Yang mereka pertahankan bagaimana mereka bisa nyaman dengan status mereka, dengan intelektual mereka, mungkin di dalam pikiran mereka itu penyembah-penyembah berhala. Begitu, makanya mereka meminta, kalau engkau benar utusan Allah, ayo datangkan kitab yang jelas dari atas dan kami langsung melihat bahwa kami harus mengakui bahwa engkau nabi. Begitu. Itu kalau bukan untuk menghinakan apa? Kalau bukan untuk melecehkan apa? Ini salah satu bentuk pelecehan kepada Rasulullah. Kita sudah temukan lagi. Jadi dalam Al-Mudaththir ini kita ada banyak pemahaman-pemahaman baru bahwa bagaimana analogi-analogi perumpamaan orang-orang kafir Quraisy itu adalah seperti keledai liar yang terkejut melihat singa. Dan mereka meminta kitab-kitab yang diturunkan dari atas kepala mereka. Dan mereka bingungkan, kitab-kitab itu mengatakan bahwa mereka harus menaati Muhammad. Begitu. Padahal kalau mereka berpikir bahwa Muhammad hanya menginginkan kebaikan bagi mereka, mereka tidak akan mungkin. Nah, sekali lagi dikatakan, yang lebih jahat, yang lebih jalim, yang lebih bodoh, yang lebih sesat daripada Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Qatok, Hindu dan kawan-kawan itu banyak. Tapi tidak semua mau mengikuti mereka. Sebagian ada yang mengikuti Muhammad. Kenapa? Karena nuraninya terketuk, karena kemanusiaannya terketuk, karena jiwa mereka ingin merdeka dari kebodohan, jiwa mereka ingin merdeka dari kemiskinan, jiwa mereka ingin merdeka dari kelaliman, itu terketuk. Dan mereka tidak. Begitu. Luar biasa surat Al-Mudaththir ini. Bagaimana Allah menerangkan perilaku umat Muhammad yang tidak menaati Muhammad. Begitu. Jadi bukan langsung kata kafir yang dihujamkan di sini. Umat Muhammad yang tidak mau menaati Muhammad pada masanya. Jangan perilaku mereka itu dinisbahkan kepada kekinian, belum tentu. Banyak orang yang begitu intelek, yang begitu pintar, yang begitu cerdas, memahami Al-Quran dengan baik banyak. Mengambil pelajaran dari sana banyak, walaupun tidak berKTP Islam, walaupun tidak memeluk Islam. Tapi kelakuan mereka tidak seperti kaum kafir Quraisy yang melecehkan, yang menghina, yang memfitnah. Begitu. Semoga contoh perumpamaan yang Allah berikan di surat Al-Mudaththir ayat 52 ini menambah wawasan kita bagaimana perilaku umat-umat pada masa Rasulullah.
terhadap Rasulullah. Alhamdulillah.